Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang elastisitas. Tetapi sebelumnya ada tambahan materi sedikit. Setelah di pertemuan yang lalu kalian telah memahami tentang permintaan, penawaran, harga keseimbangan. Ibu akan menambahkan tentang jenis-jenis pembeli dan penjual. Nah, ini adalah jenis-jenis pembeli halaman 107. Ada 3 jenis pembeli, yaitu pembeli marginal, pembeli supermarginal, pembeli submarginal. Pengertiannya, pembeli marginal adalah pembeli yang harga taksirannya sama dengan harga pasar. Pembeli supermarginal adalah pembeli yang harga taksirannya melebihi harga pasar. Dan pembeli submarginal adalah pembeli yang harga taksirannya di bawah harga pasar. Contoh, katakan ada pulpen yang harga pasarnya adalah Rp5.000. Nah, ini adalah harga taksiran dari 3 pembeli. Pembeli A 7.000, pembeli B harga taksirannya 5.000, pembeli C harga taksirannya 3.000. Artinya dia juga memiliki uang untuk membeli pulpen dengan jumlah ini. Nah, maka bisa ditentukan bahwa pembeli B ini adalah pembeli marginal, sama harga taksirannya dengan harga pasar. Pembeli B adalah pembeli super marginal yang harga taksirannya melebihi harga pasar. Dan pembeli C adalah pembeli submarginal, harga taksirannya di bawah dari harga pasar. Selanjutnya adalah tentang penjual. Penjual ada 3, penjual marginal, penjual supermarginal, penjual submarginal. Penjual marginal adalah penjual yang harga pokoknya sama dengan harga pasar. Penjual supermarginal adalah penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar. Sedangkan penjual submarginal adalah penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar. Nah, kalian perlu memahami dulu bahwa harga pokok itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan satu jenis barang. Contoh, harga pasar dari kue donat adalah Rp3.000. Nah, ini adalah harga pokok yang dikeluarkan oleh penjual untuk menghasilkan 1 unit donat. Penjual A harga pokoknya yang dikeluarkan adalah Rp2.000, penjual B Rp3.000, penjual C Rp4.000. Nah, dari sini bisa ditentukan bahwa penjual B ini adalah penjual marginal karena harga pokok yang dikeluarkan sama dengan harga pasar. Jika dia menjual dengan harga Rp3.000, harga pokoknya Rp3.000, maka penjual ini tidak untung dan tidak rugi. Kemudian penjual yang A ini adalah penjual super marginal karena harga pokoknya di bawah dari harga pasar. Artinya jika dia jual dengan harga Rp3.000, maka penjual ini akan mendapatkan untung Rp1.000. Sedangkan penjual C adalah penjual submarginal karena harga pokoknya melebihi harga pasar. Jika dia menjual dengan harga Rp3.000 sementara harga pokoknya Rp4.000, maka akan mengalami kerugian. Nah, baik, selanjutnya adalah tentang elastisitas. Elastisitas terbagi menjadi 2, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kita bahas satu persatu. Elastisitas permintaan adalah ukuran mengenai derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Artinya, ketika ada perubahan harga bisa naik ataupun turun, maka seberapa besar sih bisa mempengaruhi jumlah permintaan. Nah, rumusnya adalah E elastisitas. E ini adalah elastisitas sama dengan delta Q. Delta adalah selisih perubahan Q. Q adalah jumlah barang dibagi delta P dikali P1 per Q1. Kita lihat. Elastisitas penawaran ini adalah derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Rumusnya sama. Kita lihat jenis-jenisnya. Jenis elastisitas permintaan ada 5. Ada permintaan elastis, permintaan inelastis, permintaan elastis uniter, permintaan elastis sempurna, permintaan inelastis sempurna. Permintaan elastis koefisiennya lebih dari 1. Permintaan inelastis koefisiennya kurang dari 1. Biasanya permintaan ini terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok. Artinya permintaannya inelastis, tidak banyak
mengalami perubahan atau berpengaruh terhadap jumlah permintaan walaupun harganya naik ataupun turun. Permintaan elastis uniter, E-nya sama dengan 1, permintaan elastis sempurna, E sama dengan tak hingga, permintaan inelastis, E sama dengan 0. Kalau kita lihat kurvanya, untuk permintaan elastis kurvanya lebih landai. Kita lihat perubahan P sedikit, sedangkan perubahan Q banyak. Artinya, perubahan harga yang sedikit mempengaruhi jumlah permintaan yang berubah lebih banyak. Nah, disebutlah permintaan elastis. Nah, kemudian kurvanya lebih landai, sedangkan permintaan inelastis kurvanya lebih tegak. Artinya perubahan harga yang besar hanya mempengaruhi sedikit saja jumlah permintaan. Sedangkan permintaan elastis uniter ini sebanding. Perubahan P besarnya sama dengan perubahan Q. Permintaan elastis sempurna, kurvanya seperti ini, tegak, horizontal, dan permintaan inelastis sempurna, tegak, vertikal. Kemudian penawaran. Rumusnya sama ya tadi, penawaran juga sama jenis-jenisnya ya, penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran elastis uniter, penawaran elastis sempurna, penawaran inelastis sempurna. Koefisiennya sama, E lebih dari 1, E kurang dari 1, E sama dengan 1, E sama dengan tak hingga, dan E sama dengan 0. Kita lihat kurvanya juga hampir sama, cuma bergeraknya dari kiri bawah ke kanan atas. Kalau kurva penawaran elastis, kurvanya lebih landai, penawaran inelastis kurvanya lebih tegak, artinya perubahan harga hanya sedikit sekali mempengaruhi penawaran. Penawaran elastis uniter ini sebanding, perubahan harga sama sebanding dengan perubahan penawarannya. Penawaran elastis sempurna, tegak, horizontal, dan ini vertikal. Nah, supaya lebih jelas, Ibu akan memberikan contoh soal. Ketika harga suatu barang X, harganya Rp500, kuantitas atau jumlah barang yang diminta adalah 10. Nah, sedangkan setelah itu harga naik menjadi Rp600, maka jumlah barang yang diminta turun menjadi 9 unit. Nah, yang ditanya adalah besarnya elastisitas, koefisiennya, lalu jenis elastisitasnya, dan diminta membuat kurva. Kita masukkan. P yang pertama adalah Rp500. P yang kedua adalah 600, naik dari 500 ke 600. Kemudian Q-nya kita lihat, Q-nya awalnya adalah 10, kemudian turun jadi 9. Nah, kita bisa tentukan ini adalah P1, ini P2, ini Q1, ini Q2. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah E sama dengan delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Sekarang kita masukkan, delta Q adalah perubahan Q, berarti selisih Q. 10 dengan 9 selisihnya adalah 1. Lalu delta P selisihnya adalah 100. Dari 500 dan 600 selisihnya bisa jadi dikurang saja, 600 dikurang 500, 100. Kita masukkan ke sini. Lalu ambil P1. P1 berarti yang ini 500. Lalu per Q1. Q1-nya adalah 10. Nah, kita hitung. 1 dikali 500 adalah 500. 100 dikali 10 adalah 1000. Maka kita bisa coret nolnya jadi 5 per 10. Nah, 5 per 10 ini sama saja dengan 0,5. Kemudian lihat tabel elastisitas permintaan yang tadi. 0,5 ini adalah kurang dari 1. Maka kita cari yang kurang dari 1 ini apa? Oh, ini adalah permintaan inelastis. Maka kita bisa menjawab yang A. Nah, ini adalah poin yang A, jawabannya 0,5. Lalu poin B-nya, jawabannya yang kurang dari 1 adalah ini adalah E-nya kurang dari 1.
Maka pertanyaan C-nya tentukan jenis elastisitasnya. Jenis elastisitasnya yang E-nya kurang dari 1 disebut permintaan inelastis. Maka kita tulislah di sini permintaan elastis. Demikian. Nah, kemudian kurvanya bagaimana? Kita ambil lihat dari tabel. P-nya harganya 500, kemudian Q-nya 9. P 500, Q 9. Kita dapat titik pertama. Lalu ketika P 600, yang kedua, lalu Q-nya adalah 9. Kita dapat titik yang kedua, maka kita hubungkan. Nah, ini adalah kurvanya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ketika harga suatu barang X Rp5.000, jumlah barang yang ditawarkan. Lihat ya, ini adalah kasus tentang penawaran. Maka nanti kita lihat tabelnya juga tabel elastisitas penawaran. Maka barang yang ditawarkan adalah 10 unit. Nah, kemudian harganya naik menjadi 6.000. Kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan juga naik menjadi 12 unit. Pertanyaannya sama, besarnya elastisitas, koefisiennya, jenisnya, dan buat kurvanya. Kita masukkan. P yang pertama adalah 5.000, lalu jadi 6.000. Q yang pertama adalah 10, kemudian naik jadi 12. Kita tentukan P1, P2, Q1, Q2. Kita masukkan delta Q. Delta Q adalah perubahan Q, selisih Q. 10 dengan 12, selisihnya adalah 2. Maka kita masukkan di sini angka 2. Delta Q-nya 2. Delta P-nya selisihnya 5.000 dengan 6.000, selisihnya adalah 1.000. Kita masukkan angka 1.000. Lalu masukkan P1. P1 di sini 5.000. Lalu Q1. Q1-nya ini kita tentukan 10. Maka kita hitung 2 dikali 5.000 adalah 10.000. 1.000 dikali 10 juga 10.000. Maka 10.000 dibagi 10.000 sama dengan 1. Nah, karena ini adalah kasusnya tentang penawaran, maka kita lihat tabelnya, jangan yang permintaan tetapi tabel yang penawaran. Kita lihat tadi angkanya adalah 1, E-nya sama dengan 1, maka ini koefisien elastisitasnya adalah E sama dengan 1, jenisnya penawaran elastis uniter. Nah, kita masukkan jawabannya. Ini yang angka 1 ini adalah jawaban yang A. Lalu jawaban yang B-nya, tentukan koefisiennya, E-nya sama dengan 1. Lalu C-nya tentukan jenis elastisitasnya. Tadi adalah penawaran elastis uniter. Kita tulis. Nah, penawaran elastis uniter. Nah, kurvanya bagaimana? Kita lihat tabelnya. Ketika harga 5.000, Q-nya 10. Harga 5.000, Q-nya 10. Kita dapat titik yang pertama. Lalu ketika harganya berubah jadi 6.000, naik, kemudian Q-nya adalah 12. Kita tentukan titiknya di sini, maka kurvanya adalah ini. Nah, ini adalah kurva elastisitas penawarannya. Demikian, semoga bisa dipahami. Nanti Ibu minta mengerjakan soal latihan yang diberikan. Oke, bisa dilihat atau screenshot. Kemudian ini tabel yang tadi yang menjadi acuan ya untuk bisa mengerjakan soal. Demikian materi yang Ibu jelaskan hari ini tentang elastisitas. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.